Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalan, nama saya Adnan Basit dari akuntansi. Di sini saya akan coba membuat video yang mana dia adalah tugas dari mata kuliah ekonomi makro, yang mana tugas ini adalah merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Baik, di sini saya akan membuat video dalam bentuk ujian akhir semester, yang mana ini adalah tugas semester yang saya kerjakan sebelumnya, dan di sini saya akan coba buat video presentasi gitu ya, berdasarkan tugas semester yang tersebut, dan eh, izin saya menampilkan PPT-nya ya. Oke, oke, baik. Di sini adalah tugas semesternya itu kita coba analisis satu negara, negara apa yang ingin kita analisis, dan bagaimana kondisi outlook perekonomian, baik itu inflasi, yang mana inflasi ini adalah harga kenaikan barang atau jasa gitu ya misalkan BBM gitu ya, dan sebagainya. Ini kurs juga, ini perbandingan harga mata uang dengan mata uang lain, dan PDB, dan terus juga neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ini melihat dari kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2001 atau 2022 dari negara Amerika Serikat. Jadi di sini negara yang saya coba analisis kondisi ekonominya dan neraca pembayaran, neraca perdagangannya itu negara Amerika. Ini ya tadi pembahasannya cuma dua topik aja, itu kondisi outlook perekonomian, inflasi kurs PDB tahun 2021-2022, dan juga yang kedua neraca pembayaran dan neraca perdagangan di negara Amerika Serikat. Oke, baik. Pendahuluan di sini sebagai pendahuluan adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 2022 sangat kontroversial gitu ya. Setelah pertumbuhan PDB pada kuartal keempat tahun 2021 itu sebesar 6,9%. Pada kuartal ke-1 tahun 2022, PDB secara tak terduga turun sebesar 1,4%. Nah, namun se- sebagian besar indikator ekonomi makro cukup memuaskan gitu ya. Jadi itu gitu ya terkait kondisi Amerika. Jadi kondisi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 2000 itu sangat kontroversial gitu ya. Setelah pertumbuhan PDB, yang mana PDB ini adalah singkatan dari produk domestik bruto, yang mana ini adalah jumlah nilai tambah yaitu atau total produksi dan jasa yang dihasilkan di situ ya. Nah, eh, khususnya gitu ya, pengangguran turun ke tingkat kesempatan kerja penuh. Ini 3,6% secara bertahap. Aktivitas ekonomi penduduk yang berbadan sehat juga mulai tumbuh gitu ya. Dan keuntungan perusahaan juga meningkat. Jadi pada kuartal ketiga tahun 2021, keuntungannya itu 21%. Lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Nah, keuntungan yang meningkat mendorong investasi bisnis. Nah, mereka beralih
pada konstruksi ke perangkat keras gitu ya, teknologi informasi dan perangkat lunak. Dan juga pandemi ini mendorong adopsi aktif teknologi baru dan akibatnya mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang mencapai 2% pada tahun 2021. Nah, 1 poin persentase di atas ini angka perkiraan sebelumnya gitu ya. Nah, pada saat yang sama ya muncul ya ancaman baru gitu ya, khususnya krisis di Ukraina gitu ya, yang mempengaruhi ekonomi US dalam dua cara utama. Pertama tadi dampak sanksi anti Rusia terhadap harga minyak dunia, karena Rusia itu menyumbang sekitar 12% dari pasokan minyak dunia. Nah, faktor yang kedua adalah situasi pasokan gas Rusia ke Eropa yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa. Karena Eropa menyumbang lebih dari 15% ekspor AS. Nah, resesi di Eropa akan menyebabkan penurunan ekspor US dan penurunan pertumbuhan eh, PDB US. Nah, kedua faktor ini tidak cukup untuk menyebabkan resesi di Amerika Serikat, tetapi keduanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ya, selain itu, hal tersebut memiliki dampak yang sangat pasti bertahap percepatan inflasi gitu ya. Yang sudah terlihat pada tahun 2022, menurut perhitungan para ahli, kenaikan harga minyak mentah gitu ya sebesar 15 US dollar per barel akan menyebabkan kenaikan indeks harga konsumen sebesar 0,5 pp gitu ya pada tahun 2022. Ya, hal ini memang bukan penyumbang terbesar ya terhadap pertumbuhan harga, tetapi memperburuk tekanan inflasi terhadap perekonomian. Ya, jadi eh, sistem Federal Reserve US atau FRS menganggap inflasi pada tahun 2022 bersifat sementara gitu ya. Ya, terkait dengan berakhirnya pandemi dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa pada periode pasca pandemi, ya pada saat yang sama inflasi tambahan dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Nah, situasi ekonomi di Eropa juga akan berdampak pada ekonomi US Amerika. Ya, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eropa akan menyebabkan penurunan ekspor US setidaknya 0,5 pp. Ya, selain itu, krisis geopolitik yang mendorong investor untuk membeli aset yang dapat diandalkan, ya terutama dolar US itu ya. Ya, sebaliknya harga dolar yang lebih tinggi membuat ekspor AS kurang kompetitif. Ya, tentu saja gitu ya. Perlu diingat bahwa COVID-19 belum hilang. Ya, meskipun kemungkinan terjadinya pandemi yang parah sudah berkurang, ya mutasi virus baru dapat dengan cepat mengubah seluruh situasi. Nah, salah satu faktor utama situasi ekonomi adalah keadaan belanja konsumen penduduk. Nah, belanja konsumen menyumbang 68% dari pertumbuhan PDB pada tahun 2021. Nah, yang mana 23% diantaranya adalah belanja barang dan 45% ada belanja jasa. Nah, terkait hal ini muncul pertanyaan, bagaimana perilaku konsumen Amerika setelah periode panjang menabung terkait dengan pandemi virus corona? Diperkirakan 1,6 triliun US dollar tidak dibelanjakan oleh rumah tangga selama pandemi. Akankah penghematan ini berubah menjadi pengeluaran? Sebagian besar ahli percaya bahwa akan ada peningkatan bertahap dalam belanja konsumen daripada pertumbuhan yang eksplosif. Ya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pandemi belum berakhir dan penduduk cenderung berhati-hati dalam belanja konsumen mereka. Pada saat yang sama, masalah belanja barang tahan lama tetap menjadi yang paling penting. Jelas ya bahwa pertumbuhan belanja jasa pulih jauh lebih cepat karena penurunan permintaan jasa yang jauh lebih nyata gitu ya. Dan dengan demikian belanja eh, jasa pada tahun 2020 menurun sebesar 556 miliar US dollar. Sementara belanja barang tahan lama terus meningkat gitu ya. Yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 103 miliar US dollar setelah industri jasa pulih
pada tahun 2021, apakah konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk barang tahan lama? Ya, ini adalah perkiraan yang sangat mungkin gitu ya. Dilihat dari Desember 2021 ketika pengeluaran untuk barang tahan lama turun besar 14% dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya. Nah, dari sudut pandang konsumsi mungkin pandemi kemungkinan akan memperburuk ketimpangan lebih jauh gitu ya. Yang membatasi anggaran dan kondisi hidup kelompok berpendapatan rendah. Ya, hal ini berlaku khususnya untuk peluang keuangan, untuk asuransi kesehatan dan pensiun. Ya, dengan demikian 25% warga negara usia prapensiun menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tabungan pensiun. Ini berarti bahwa banyak orang usia pensiun akan dipaksa untuk terus bekerja setelah pensiun. Ya, kondisi pembangunan perumahan memiliki pengaruh besar terhadap situasi ekonomi di negara. Ya, dapat dikatakan bahwa ledakan konstruksi yang kuat terus berlanjut di industri. Ya, permintaan yang tinggi terhadap perumahan disebabkan oleh penyebaran kerja jarak jauh, daring, dan kemungkinan berlanjutnya mode ini untuk banyak jenis kegiatan setelah pandemi. Ya, peran besar dalam permintaan perumahan yang signifikan dimainkan oleh suku bunga hipotek yang rendah, serta masuknya generasi baru ke pasar perumahan yang lahir di awal abad baru ini. Ya, munculnya jenis virus corona baru juga berpotensi gitu ya memperkuat tren menuju teleworking. Dan karenanya permintaan akan perumahan baru gitu ya. Ya, dalam jangka menengah mungkin pertumbuhan permintaan perumahan dapat menambah gitu ya karena kenaikan harga di pasar konstruksi baru. Ya, namun kemungkinan permintaan akan melebihi pasokan di pasar. Ini terus ada ini. Pada saat yang sama mungkin konstruksi eh, konstruksi perumahan tidak konstruksi perumahan tidak mungkin menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ya, hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan populasi menjadi 0,5% per tahun dalam dekade saat ini, dibandingkan dengan pertumbuhan 1% dalam dekade pertama abad. Ya, menurut perkiraan pada tahun 2026 jumlah rumah baru akan berkurang menjadi 1,5 juta. Ya, tren ini dapat diimbangi dengan peningkatan imigrasi jika sesuai dengan rencana pemerintah hal itu terwujud. Ya, faktor kunci lain dalam lingkungan ekonomi adalah dinamika aktivitas investasi, di mana ini terwujud dengan cara yang berbeda di berbagai bidang. Investasi dalam konstruksi bisnis masih sangat rendah, yakni 20% di bawah tingkat sebelum pandemi. Ya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan ruang kantor dan ruang retail selama eh, pandemi. Gitu ya. Ya, investasi yang paling cepat berkembang adalah di bidang peralatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan alat transportasi dan peralatan pemrosesan informasi. Investasi di bidang perangkat lunak dan di seluruh bidang telekomunikasi juga terus meningkat. Investasi sektor keuangan masih lemah, sebagian besar disebabkan oleh perkiraan kenaikan suku bunga, acuan The Fed. Selama pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2022, diumumkan bahwa suku bunga acuan akan dinaikkan dari 0 sampai 0,25% pada tanggal 4 Mei 2022. Suku bunga acuan dinaikkan lagi menjadi 0,75 sampai 1%. Ya, pasar tenaga kerja berubah dengan cepat. Pada awal tahun 2021, jumlah lapangan kerja berada di bawah angka sebelum krisis sebesar 10 juta. Dan pertanyaan tentang kapan perekonomian dapat mencapai tingkat lapangan kerja sebelum pandemi dibahas secara praktik. Pada tahun 2022, ya kita sudah membicarakan tentang kekurangan tenaga kerja yang signifikan di berbagai industri. Ada beberapa alasan gitu ya untuk situasi ini. Ya, dengan demikian pembayaran yang sangat signifikan yang dilakukan kepada warga negara selama pandemi membuat sejumlah besar penduduk yang sehat jasmani tetap
berada di luar angkatan kerja. Ya, cukuplah untuk mengingat tunjangan pengangguran tambahan sebesar 16 600 US dollar seminggu gitu, yang berlaku hingga September 2021. Ya, hal ini memungkinkan warga negara untuk berhemat dan lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang ditawar. Ya, faktor lain yang menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi penduduk usia kerja adalah kebutuhan untuk mengasuh anak kecil selama penutupan sekolah dan lembaga prasekolah selama pandemi. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, faktor ini mengurangi aktivitas ekonomi penduduk US sebesar 1 pp. Ya, meskipun pembukaan kembali sekolah meringankan masalah ini di banyak negara, bagian sistem pendidikan anak usia dini masih belum beroperasi sepenuhnya. Ya, ketakutan tertular COVID merupakan faktor lain yang menyebabkan eksklusi angkatan kerja. Ya, terutama di antara populasi yang tidak memiliki keterampilan. Terus, eh, faktor paling signifikan dalam penurunan aktivitas ekonomi adalah tidak adanya partisipasi angkatan kerja dari orang-orang berusia 55 tahun ke atas. Banyak dari mereka yang sudah siap untuk pensiun, tetapi ada banyak yang karena mampu bekerja sepenuhnya, akan siap bekerja dengan kondisi kerja yang fleksibel, kondisi kerja yang menarik, dan paket sosial. Namun, karena berbagai alasan, mereka tidak mencari pekerjaan lebih. Mereka lebih suka hidup dari tabungan yang dibuat sebelumnya. Banyak dari mereka setelah kehilangan pekerjaan bergaji tinggi, tidak ingin mencari pekerjaan di pekerjaan yang kurang bergengsi dan bergaji kurang baik. Ya, kelompok populasi ini merupakan cadangan serius untuk pertumbuhan angkatan kerja saat pasar tenaga kerja pasca krisis pun. Ya, dalam jangka panjang, pertumbuhan angkatan kerja akan melambat menjadi 0,2% per tahun, terutama karena alasan demografis yang menciptakan masalah bagi pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ya, salah satu karakteristik terpenting dari kondisi ekonomi adalah inflasi. Ini kenaikan harga barang dan jasa. Ya, dengan latar belakang lingkungan ekonomi yang secara umum menguntungkan, inflasi yang tinggi pada tahun 2021 sampai 2022 tampaknya menjadi disonansi yang serius. Ya, kenaikan harga yang mencapai 8,5% pada tahun 2022 disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang menurut hemat kami, penyebab tingginya inflasi adalah pengeluaran anggaran negara yang luar biasa besarnya untuk mendukung dunia usaha dan masyarakat yang totalnya mencapai lebih dari 3 triliun rupiah. Dan ya, ini faktor lainnya ya adalah kenaikan harga pangan global, ya sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya gandum dari Rusia dan Ukraina di pasaran pada tahun 2022 akibat konflik di Ukraina. Ya, kenaikan harga bahan bakar dan akibatnya beberapa barang konsumsi dipengaruhi oleh krisis pasokan gas ke Eropa yang terjadi karena pengenaan sanksi terhadap Federasi Rusia. Faktor yang tidak biasa dalam kenaikan harga agregat dapat dianggap sebagai kenaikan harga barang yang lebih cepat daripada harga jasa, yang sama sekali tidak biasa untuk hampir seluruh penduduk pasca perang, gitu. Ya, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh permintaan barang tahan lama pasca COVID yang tertunda, yang sangat cepat pada tahun 2021-2022. Misalnya, harga mobil bekas naik, yang mulai diminati karena penutupan pabrik mobil di Amerika Serikat dan kurangnya komponen dari Tiongkok untuk produksi mobil baru. Namun situasi pertumbuhan harga barang yang lebih cepat dibandingkan dengan jasa tidak akan berlangsung lama. Lagi pula, lebih mudah untuk mengotomasikan proses produksi gitu ya, di industri daripada di sektor jasa. Ya, sehingga dengan demikian harga di sana tumbuh lebih cepat. Saya coba deskripsikan apa saja gitu ya. Kondisi outlook perekonomian baik inflasi. Inflasi. 2021, inflasi di Amerika Serikat meningkat tajam
Ya, indeks harga konsumen CPI naik sekitar 7% pada Desember 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab utama adalah gangguan rantai pasokan global, kenaikan harga energi, dan lonjakan permintaan setelah pandemi COVID mulai mereda. 2022, inflasi tetap tinggi di paruh pertama tahun 2022, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi di paruh kedua tahun. The Fed, the Fed, mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Untuk kursnya, 2021, dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada awal tahun, dolar melemah terhadap mata uang utama lainnya karena kebijakan moneter yang sangat akomodatif dan stimulus fiskal besar-besaran. Namun dolar menguat kembali pada paruh kedua tahun karena ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed. 2022, dolar AS menguat sepanjang tahun 2022, didukung oleh kenaikan suku bunga dan daya tarik dolar sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Produk domestik bruto (PDB) 2021, ekonomi AS pulih dengan kuat dari resesi akibat pandemi COVID-19, mencatat pertumbuhan PDB sekitar 5-7%. Terus pemulihan didorong oleh stimulus fiskal, peluncuran vaksin yang sukses, dan pembukaan kembali ekonomi. 2022, pertumbuhan produk domestik bruto melambat menjadi sekitar 2,6% karena inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik. Terus ya ada juga pasar tenaga kerja gitu ya. Pada 2021, eh, pasar tenaga kerja AS menunjukkan pemulihan yang kuat. Tingkat pengangguran turun dari sekitar 6,7% di awal tahun menjadi 3,9% di akhir tahun. Pemulihan ini didorong oleh pembukaan kembali bisnis dan peningkatan aktivitas ekonomi. 2022, pasar tenaga kerja terus membaik meskipun dengan laju yang lebih lambat. Ya, tingkat pengangguran stabil di kisaran rendah dan jumlah lowongan pekerjaan tetap tinggi. Ya, meskipun beberapa sektor masih menghadapi kekurangan tenaga kerja. Ini kebijakan moneter dan fiskal. Ini 2021, eh, ekspansi berlanjut dengan paket stimulus besar yang diterapkan pada awal tahun. The Fed mempertahankan suku bunga acuan mendekati nol dan melanjutkan program pembelian aset untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dan kebijakan moneter mulai beralih ke arah yang lebih ketat. The Fed mulai menaikkan suku bunga dan mengurangi pembelian aset untuk mengendalikan inflasi. Dan kebijakan fiskal menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk neraca pembayaran dan neraca perdagangan, baik kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2021, ada eh, berbagai perkiraan mengenai situasi ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2022 dan di masa mendatang. Pada bulan Februari 2022, Bank Sentral Federal Philadelphia memperkirakan pertumbuhan PDB pada kuartal pertama sebesar 1,8% dan pada tahun 2022 secara keseluruhan sebesar 3,7%. Dari data dari Biro Analisis Ekonomi mengoreksi perkiraan ini secara signifikan. Pada kuartal pertama terjadi penurunan PDB sebesar 1,4%. Menurut perkiraan baru PIP, pertumbuhan PDB tahunan akan mencapai 2,8%, yang secara signifikan lebih rendah dari tingkat perkiraan sebelumnya sebesar 4%. Ya, mengenai eh, pengangguran gitu ya. Menurut perkiraan Bank Sentral Federal Philadelphia, tingkat pengangguran akan mencapai 3,7% pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023, angka ini akan turun menjadi 3,4% dan akan sedikit meningkat pada tahun 2024 hingga 3,6%. Dan juga jumlah lapangan kerja baru akan mencapai 439
empat ratus tiga puluh 439 ratus pada tahun 2002 dan akan turun menjadi 197 200 pada tahun 2023 yang dikaitkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi. Nah, inflasi pada Maret 2022 mencapai 8,5%, jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Ya, secara tahunan, inflasi tahun ini diproyeksikan sebesar 4,6%. Pada tahun 2023 akan turun menjadi 2,4%. Dan pada 2024 menjadi 2,3%. Dan untuk dekade mendatang, para ahli di Federal Bank of Philadelphia memperkirakan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan sebesar 2,28%. Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja juga sebesar 1,6%. Dan tingkat pertumbuhan harga konsumen sebesar 2,56%. Dan berdasarkan skenario utama, probabilitas 55%, pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut dengan latar belakang penurunan kejadian virus corona. Pada saat yang sama, dengan tercapainya situasi kesempatan kerja penuh, pengangguran kurang dari 4%, pertumbuhan akan melambat, kebijakan moneter akan menjadi lebih ketat, dan kenaikan harga energi dalam konteks krisis di Ukraina akan terus berlanjut. Dan berdasarkan skenario yang paling tidak mungkin, peluang 15%, strain Omicron akan terus berdampak negatif pada perekonomian. Varian baru virus corona akan bermunculan. Vaksin yang ada saat ini tidak akan efektif melawan varian baru virus tersebut. Ya, semua ini akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pasca krisis akan berlangsung lebih lambat setelah dimulainya kembali praktik pembatasan sosial. Pengeluaran untuk perjalanan, rekreasi, makan, dan layanan hotel akan menurun. Dan berdasarkan skenario rata-rata, probabilitas 30%, inflasi akan meningkat tajam dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Ya, harga konsumen akan stabil pada 5%. Pada akhir tahun 2022, inflasi akan berlanjut hingga tahun 2023, dan pengangguran akan meningkat. Ya, dalam 5 tahun ke depan, inflasi akan tetap berada pada level 4% total. Dan kondisi ekspor 2021, ekspor Amerika Serikat meningkat terutama di sektor teknologi, barang, manufaktur, dan produksi pertanian. Namun, pemulihan ekspor terganggu oleh gangguan rantai pasokan global. 2022, ekspor terus tumbuh, meskipun pada kecepatan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga energi dan bahan baku juga meningkatkan nilai ekspor. Terus kondisi impor. Impor Amerika Serikat juga meningkat tajam seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan permintaan domestik. Barang-barang konsumsi, elektronik, dan bahan baku mendominasi impor. 2022, impor tetap tinggi, tetapi mulai menunjukkan perlambatan pada paruh kedua tahun karena langkah-langkah The Fed untuk mengendalikan inflasi dan memperlambat ekonomi. Dan juga mungkin defisit perdagangan gitu ya. 2021 defisit perdagangan AS melebar karena impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor. Ini mencerminkan permintaan domestik yang kuat dan gangguan rantai pasokan gitu ya. Dan 2022 juga defisit perdagangan tetap signifikan ya, meskipun pertumbuhan impor mulai melambat karena langkah-langkah pengetatan moneter dan penurunan permintaan domestik. Nah, kesimpulannya adalah pada tahun 2021 Amerika Serikat menghadapi tantangan signifikan terkait inflasi yang tinggi, yang mempengaruhi daya beli konsumen dan kebijakan moneter Federal Reserve. Kondisi perdagangan internasional AS masih mencerminkan defisit yang signifikan, menunjukkan ketergantungan pada impor dari negara lain. Ya, meskipun demikian, PDB AS tumbuh kuat pada tahun 2021. Ya, ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang cepat setelah dampak pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya Amerika Serikat mengalami tahun yang dinamis dengan tantangan inflasi tinggi dan defisit perdagangan yang berkelanjutan. Ya, sementara pertumbuhan ekonomi tetap kuat, kebijakan moneter dan fiskal yang cermat akan terus menjadi kunci untuk mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dan ekonomi
Amerika Serikat mengalami pemulihan yang kuat pada tahun 2021 setelah resesi akibat pandemi COVID-19 dengan perubahan PDB yang signifikan dan peningkatan dalam perdagangan internasional. Namun inflasi yang tinggi ini menjadi tantangan utama pada tahun 2021 dan awal tahun 2022. Ya, ini memaksa The Fed untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Dan kurs dolar AS menguat sepanjang tahun 2022 sebagai respon terhadap kebijakan moneter yang lebih ketat. Ya, secara keseluruhan, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tantangan inflasi dan ketidakpastian global mempengaruhi prospek ekonomi AS pada tahun 2022. Ya, dengan demikian, situasi ekonomi di AS pada tahun 2022 akan digambarkan relatif menguntungkan. Pengecualian sejauh ini adalah situasi inflasi yang dinamikanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Nah, penurunan PDB pada kuartal pertama tahun 2022 juga merupakan kejutan itu ya. Perkiraan-perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 dan jangka pendek cukup positif. Ya, meskipun ada kekhawatiran akan resesi. Nah, sebagian besar terkait dengan langkah-langkah untuk memerangi inflasi. Ya, banyak hal dalam situasi ekonomi dalam waktu dekat juga akan bergantung gitu ya pada faktor virus corona yang masih ada dan efektivitas kebijakan ekonomi makro pemerintah. Ini untuk referensinya. 1, 2, 3. Dan cukup sekian untuk pemaparan terkait kondisi outlook perekonomian dan neraca pembayaran dan perdagangan di negara Amerika Serikat pada tahun 2021-2022. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak kesesuaian data. Ya, semoga uh, bisa menambah wawasan bagi saya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.